Ya, dolar kembali mengalami penguatan dan rebound yang cukup efektif, bahkan kembali menekan terhadap mata uang rival lainnya. Dan dengan catatan pula, emas berhasil menembus zona support yang sampai saat ini atau selama ini kita lihat sebagai zona aman untuk terjadinya pantulan. 1848, 1852 akhirnya pecah, lalu kemudian menyambar area 1825 atau bahkan pagi ini sudah sempat menyentuh 1821. Nah, kita tinggal lihat selanjutnya apakah ini memang sudah saatnya dia terbenam persis dengan apa yang kita bahas selama ini. Lalu kemudian kalau dilihat apa yang membuat aspek penurunan jauh lebih dalam tadi malam? Salah satunya adalah indikasi dari data ekonomi, di mana sektor jasa dan sektor manufaktur yang dirilis tadi malam justru menunjukkan ekonomi AS mengalami penguatan. Ini lebih dahsyat daripada apa yang sempat ditakutkan oleh para pengamat ekonomi pasca pemilu, bahwasanya akan terjadi perlambatan ekonomi. Ini pun dikait-kaitkan dengan angka lonjakan kasus COVID-19 ini. Nah, kemudian data ekonomi tersebut kenapa membuat emas justru kembali terperosok, bahkan cenderung mengisyaratkan bahwa emas hilang kemilau? Well, sudut pandang lain mengatakan bahwa pasar mempertimbangkan bahwasannya kemungkinan Fed dengan data ini akan menjadi rujukan bahwa Fed akan mempersingkat kebijakan moneter berupa pelonggaran, di mana mereka sudah sempat mengatakan akan mempertahankan suku bunga rendah sampai 2023. Tapi dengan data tadi malam diperkirakan oleh pasar bahwasannya mereka mungkin saja akan mempersingkat waktunya menjadi 2021. Apakah seperti demikian? Ternyata beberapa Fed official kembali muncul dengan statement-statement bahwasannya mereka masih jauh untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Evans atau Charles Evans, Presiden Federal Reserve dari Chicago, mengatakan dia tidak melihat bahwasanya Fed akan segera melakukan kenaikan suku bunga, setidaknya sampai 2023. Bahkan memperkirakan mungkin paling cepat adalah 2024. Lalu kemudian inflasinya sendiri belum akan tergugah atau menjadi bubble, setidaknya masih cukup layak jika memang nantinya Fed akan mencapai target inflasi 2%. Dan lagi-lagi kembali Fed juga menegaskan tentang kemungkinan dorongan ataupun dukungan terhadap paket stimulus lanjutan, baik itu dari bank sentral maupun dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah kebijakan fiskal. Lagi-lagi ditekankan bahwasannya kebijakan fiskal atau stimulus fiskal masih dibutuhkan untuk ekonomi, setidaknya untuk menjadi topangan yang cukup bagus ke depannya. So, kita akan lihat potensi ke depannya, apakah zona support berikutnya layak untuk kita lakukan buy, atau memang kita tetap harus melirik zona sell terlebih dulu. Tapi setidaknya dalam beberapa bulan ke depan kita masih melihat outlook gold yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Technical View, 24 November 2020. Irfan untuk Agrodana. 24 November 2020 per jam 11:05 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa diisi terlebih dahulu dengan outlook dari DXY atau indeks dolar, di mana dalam satu pekan terakhir, lebih tepatnya kita sedang mencurigai zona yang kita asumsikan akan terjadi atau munculnya double bottom. Dan kalau lihat dari apa yang sempat kemarin kita share bahwasanya ada doji candle, maka kemungkinan potensi bullish akan terjadi, dan itu persis dengan apa yang tercipta tadi malam ya. Meskipun sebetulnya ini sempat memberikan harapan akan terjadinya kelanjutan dari penurunan, seperti yang saya share dalam grafik forex, di mana outlooknya ada dua kemungkinan potensial, di mana kalau kita lihat secara garis besar pola penurunan ini adalah konsolidasi lalu kemudian ditembus, berarti akan terjadi kelanjutan. Atau yang kedua, kemungkinan ada kecenderungan dia akan tertahan terlebih dulu sebagai double bottom, dan exactly itu yang sedang mungkin menahan laju penurunan selanjutnya ya. Tapi kita akan lihat penentunya keberhasilan dia rebound ataupun reverse itu adalah dari zona neckline ini. Ya, zona neckline ini berada 93.18 atau 93.10. Ya, jadi kalau misalkan selama area ini belum ditembus, berarti asumsi zona double bottomnya tidak terbentuk ya. Tapi juga kalau lihat dari tail yang kemarin ini cukup lumayan ya, spike-nya 92.80, nyaris saja beberapa poin lagi untuk bisa menyentuh atau setidaknya mendekati neckline terlebih dulu. Nah, kalau seperti ini juga resisten yang terdekat adalah resisten dari trend channel 92.95, lalu kemudian nantinya di area neckline 93.17 atau 93.18, dan area supportnya sendiri akan kembali berada di zona 92.20 dan 91.98, persis dengan area terendah kemarin. Kalau ini berhasil ditembus, berarti kemungkinan potensi penurunan masih akan bisa berlanjut. Tapi saya sedikit mencurigai dengan keadaan bentuk doji candle. Jadi kalau kita temani dengan yang kemarin, maka potensi ini masih akan layak untuk harinya dolar, atau hari at least dia mencoba untuk struggle. Apakah terlanjur kuat?
atau memang hanya efek sementara? Kita masih bisa melihat sampai setidaknya data penentunya adalah GDP di hari Kamis mendatang. Oke, di grafik H4, potensi pergerakan juga ternyata berhasil menembus area resisten kuning, ya, garis trendline kuning. Kemudian yang harus kita lihat di sini ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Jadi begitu dia mengalami kenaikan, lalu kemudian ini adalah pullback. Sebetulnya normalnya ini adalah pullback, ya. Sebetulnya ini normalnya pullback, berarti nantinya dia akan mengalami kenaikan lanjutan. Nah, tapi juga ada beberapa contoh kasus yang mana potensi kenaikan yang sebelumnya terjadi atau breakout sebelumnya terjadi itu diasumsikan sebagai fake breakout atau tidaknya tergantung dari apa yang langkah selanjutnya atau step selanjutnya dari wave ini. Kalau ternyata dia kembali ke dalam area trendline atau let's say dia kembali terbenam di bawah ini, maka kita asumsikan kenaikan ataupun breakout kemarin itu kita asumsikan sebagai fake breakout. Demikian pula yang terjadi di grafik H1 yang sangat-sangat rentan untuk mengalami tergelincir kembali. Anda bisa lihat di sini, spike tembus dengan zona trendline, lalu kemudian dia mengalami tekanan kembali, lalu kemudian dia rebound, tapi reboundnya Anda bisa lihat pola pergerakannya, ya. Di sini pola pergerakannya lebih mirip dengan busur panah. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia melengkung kembali dan biasanya kalau sudah melengkung seperti ini akan kecenderungannya adalah memasuki kembali zona trendline tersebut. Kita akan lihat, ya, potensi ini bisa terjadi apa tidak. Mungkin saja ada juga yang kemungkinan ini memang memberikan pullback yang cukup dalam, tepat di area garis, lalu kemudian di rebound. Technical view gold 24 November 2020 per jam 11:10 waktu Indonesia bagian Barat, high 1838.70 dan low 1821.10. Running price berada di 1824.90 dan akhirnya area pertahanan kita ditembus juga, dijebol juga, dan akhirnya setelah beberapa kali mengalami rebound di zona-zona 1848, 1852 seperti Anda lihat di sini, candlenya cukup panjang dan tertekan sampai dalam, ya. Kurang lebih tadi malam penurunan ada di areal terendah 1830.80 dan juga kali ini areal yang akan menjadi sorotan persis dengan 2 hari terakhir kita sempat menyebutkan areal 61.8%. Kalau ternyata areal 1848-1852 tersebut ditembus, maka kemungkinan potensi 1825 lah yang akan menjadi incaran ataupun sorotan utama. Lalu kemudian yang terakhir tentunya MA200 kali ini berada di 1796.10. Tinggal lihat saja apakah dia berhasil menyentuh atau bahkan menembus apa tidak. Yang jelas secara teknikal, kalau misalkan suatu tren menembus zona MA 200, di mana ini adalah MA yang terbesar atau let's say MA besar yang dikategorikan untuk medium term, maka kemungkinan potensinya kita akan merubah strategi kita karena kemungkinan potensi tren reversalnya sudah sangat besar. Tapi juga kalau misalkan arealnya tidak berhasil menembus, contoh kasus yang seperti ini, ya, ini beberapa waktu lalu, ini kurang lebih di bulan Maret, ya, dia sempat menembus, lalu kemudian adanya stimulus membuat kebalikan, ya. Jadi bulan Maret seperti Anda ketahui bahwa ini adalah saat diumumkannya pandemi. Dia sempat tembus zona MA 200. Seharusnya di sini sudah mengalami perubahan tren menjadi bearish, tapi ternyata apa yang terjadi terdorong kembali dengan faktor stimulus yang digaungkan oleh Fed dan juga dalam hal ini oleh pemerintah. Jadi kemungkinan potensinya kita akan mungkin saja bisa saja terjadi seperti ini. So, yang inilah yang kita asumsikan kalau secara trend daily itu sebut sebagai fake breakout. Nah, apakah kali ini pun akan terjadi fake breakout atau tidak? Ya, semua tergantung dari kondisi MA 200 tersebut. Termasuk juga masih beberapa tahapan untuk membahas paket stimulus. Beberapa Fed official masih memberikan sinyalemen bahwa Fed will do more about stimulus dan juga tentang ekonomi. Lalu kemudian juga yang terbaru tentang Kongres yang kembali membuka jalur komunikasi terkait stimulus tersebut. Nah, jadi selama itu belum terwujud, maka kemungkinan potensi tekanan masih akan ada, tapi kita tinggal lihat apakah akan terbentuk seperti pola Maret apa tidak. Dan kemudian kalau misalkan let's say kalau dia rebound berarti areal yang kemarin yang sempat menjadi support itu menjadi area resisten kita, ya. Yang terkuat kali ini berada di 1848 ataupun 1850. Kalau dia berhasil tembus di atas area tersebut, berarti bullishnya bisa berkenan kembali untuk hadir. Tapi kalau tidak, maka kita masih melihat potensi tekanan masih akan terjadi. Di grafik keempatnya, karena dia sudah mengalami penembusan, saya tadi pagi menggunakan Fibonacci expansion, lalu memperkirakan target terdekat adalah target terjauh 161.8% dari Fibonacci expansion adalah 1802.60, dan ini area merah ini kalau kita perkecil,
itu adalah historical price yang sempat terjadi kurang lebih di bulan Juli. Ya, 8 Juli 2020 itu adalah di zona 1815 ataupun 1817. Jadi tahapannya setelah penembusan 1825 pagi ini, maka kita akan melihat 1817, 1816, lalu kemudian 1802. Mana yang akan tersentuh? Saya rasa 1817 akan sedikit menahan karena based on historical price ya. Sementara 1802 akan menjadi tujuan akhir dia dari Fibonacci expansion. Well, actually kalau misalkan ternyata dia berhasil menahan 1817, saya rasa ini harusnya untuk Anda yang mengincar target medium term atau at least setidaknya untuk menjelang Imlek tahun depan, maka kemungkinan potensi ini bisa menjadi alternatif posisi pertama Anda untuk melakukan buy on dip 1817 ataupun 1815, lalu kemudian 1802 dan nantinya mungkin adalah di MA 21796. Lalu kemudian di grafik K1-nya saya juga menggunakan Fibonacci expansion. Ini sebetulnya sempat ya beberapa saat dia menahan. Jadi kemarin kita memang sudah sempat mendapatkan poin meskipun sayangnya tidak menyentuh TP pertama kita 1877. Jadi dia hanya menyentuh 1875.90 lalu kemudian tergelincir dan ditembus, dan support 1, support kedua pun ditembus. Kemudian kali ini kalau kita lihat dari Fibonacci expansion, untuk kali ini saya menarik areal swing low atau swing high terakhir. Ya, ini adalah zona 1868, lalu kemudian titik B-nya di sini ya 1830 dan titik C-nya di sini. Dan saya mendapati Fibonacci expansion untuk H1 atau grafik H1 berada 61.8%-nya di area 1817.30. Jadi persis dengan apa yang tadi sempat saya sampaikan, atau di grafik 4-nya mirip dengan zona merah ini ya. Merah ini yaitu adalah historical price. Jadi kalau misalkan dua titik berhimpitan, seharusnya itu akan menjadi area support yang cukup relatif kuat. Terakhir Fibonacci expansion 100% adalah 1802. Juga mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4. So untuk Anda, karena pagi hari kita sudah mendapatkan profit yang cukup besar dengan zona sell 1836, 1838, kemudian TP pertama di 18.2 atau 1829 dan TP kedua adalah 1824 ataupun 1825, maka kali ini saya pertimbangkan untuk Anda yang terutama untuk mengincar posisi areal buy, menurut saya yang paling relevan atau yang paling ideal support pertama kita 1817. Jadi kalau misalkan Anda melakukan buy di area tersebut, TP-nya kemungkinan di 1824 ataupun 1825 TP pertama, dan TP kedua kita akan berada di 1833. Kemudian stop loss-nya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk, ya in case Anda ternyata ini adalah merangkap juga untuk intraday, maka stop loss tetap harus diantisipasi di kisaran 1810 atau 1811. Tapi juga untuk Anda yang menginginkan strategi averaging kembali, maka 1802 atau 1805 itu adalah area support kedua yang bisa menjadi pijakan untuk Anda melakukan buy. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.